Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, selamat pagi. Semoga saudara sehat pada pagi hari ini dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan melihat topik yang baru selama beberapa hari ke depan, yaitu tentang pencobaan dan godaan. Tema ini mungkin tidak asing bagi saudara, tapi kita akan belajar sebagian kecil dan semoga saudara juga bisa belajar lagi dan akan menjadi berkat yang lebih besar. Pencobaan dan godaan. Ketika kita mengalami pencobaan dan godaan itu hal yang biasa, tidak apa-apa dan tidak berdosa. Tetapi ketika pencobaan dan godaan itu menguasai saudara dan saudara terikat, maka itulah yang disebut dengan dosa. Dan itulah yang menyebabkan kita atau mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita ini terikat, terpengaruh dengan godaan atau pencobaan itu, maka itu yang disebut dosa dan menyebabkan kita tidak memiliki hubungan kita atau hubungan kita bermasalah dengan Tuhan. Tetapi ketika pencobaan itu datang atau godaan itu datang dalam hidup kita, itu belum berpengaruh antara hubungan kita dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika seseorang itu dicobai, bukan berarti orang itu tidak rohani atau orang itu lemah. Dan ketika orang itu digoda pun bukan berarti dia itu mengalami kelemahan. Tuhan pun juga dicobai. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat bahwa tentang pencobaan dan godaan itu. Seperti gini saudaraku yang kasih Tuhan, gambaran yang sederhana adalah ketika saudara akan pergi ke sebuah mall. Ketika saudara sedang berjalan ke mall dengan tujuan membeli sebuah barang yang sudah ada, yang saudara butuhkan pada waktu itu. Tetapi di tengah jalan atau di mall itu, ada kerumunan orang yang besar sedang melihat sesuatu di sebuah toko. Lalu saudara tidak meneruskan tujuan saudara, lalu saudara mulai tercobai untuk saudara ikut serta dalam rombongan itu. Akhirnya saudara mengarah ke toko itu, tidak ke tujuan toko yang seharusnya saudara tuju. Dan ketika di sana, ternyata ada obral besar, di mana ada barang murah dan lain sebagainya. Dan ketika saudara mengambil keputusan untuk membeli, tergoda dengan barang yang murah, yang sebenarnya bukan bagian yang saudara perlukan, lalu saudara membeli, maka saudara itu masuk dalam sebuah terikat, atau terpengaruh, atau jatuh dalam godaan. Gambarannya sederhana seperti itu, saudaraku. Jadi, ketika kita ada godaan atau cobaan, itu belum ada masalah apa-apa dengan kita. Masalahnya ketika kita jatuh, terikat, terpengaruh dengan cobaan itu, barulah kita yang disebut dengan dosa. Contohnya, saudaraku kasih Tuhan, di dalam Alkitab, saudaraku, kita melihat yaitu yang disebut dengan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Sebetulnya tidak ada masalah ketika iblis yang seperti ular itu menggoda atau mencobai. Tetapi yang jadi masalah ketika dia jatuh di dalam pengaruh daripada si iblis itu. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buahnya, itu nanti kamu mati. Kalau kita melihat ayat Kejadian 3, ayat yang ketiga, kita tahu posisi pada waktu itu Hawa tidak dekat dengan pohon itu. Sehingga Hawa tidak bisa menunjukkan pohon ini atau pohon yang itu. Sehingga dia berkata, tetapi tentang
buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya itu nanti kamu mati. Mungkin jarak antara Hawa dengan buah itu cukup jauh. Bahkan Hawa belum pernah melihat atau mungkin tidak melihat buah itu. Dan ketika iblis berkata atau bertanya, itu tidak masalah bagi hubungan Hawa dengan Tuhan. Tetapi tidak, ayat yang keempat dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menyampaikan sesuatu yang lain, yang menarik akan hati daripada si Hawa, yang mengatakan bahwa pohon itu kalau kamu makan, bahkan kamu seperti Tuhan. Dan itulah yang membuat Hawa pada waktu itu mulai ada godaan, sampailah yang disebut dengan godaan. Apa yang terjadi ketika itu? Lalu Hawa menuju ke arah pohon itu. Dia mendekati, menuju ke arah pohon itu. Dan lalu dikatakan perempuan itu melihat pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang terjadi ketika dia mulai merasa ini bagus, tertarik hatinya, lalu dia melihat begitu indah dan dia memakannya. Itulah yang disebut dengan dosa. Hawa mulai terikat, terpengaruh, terkuasai dengan apa yang iblis katakan. Tapi ketika iblis itu bicara, itu tidak ada masalah apa-apa. Boleh dikatakan seperti ini, kita tidak bisa melarang burung berterbangan di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung bersarang di atas kepala kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sedikit gambaran yang kita akan bahas tentang pencobaan dan godaan. Jadi pencobaan dan godaan itu biasa saja. Ketika kita tidak terpengaruh, maka itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi janganlah kita terpengaruh dengan pencobaan dan godaan. Tuhan memberkati saudara dan sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dan jagalah akan kekudusan. Haleluya.